Oke, sahabat The Founders, kali ini kita akan kedatangan tamu. Tamunya mana? Betul bos, lagi talent. Wah, lama banget nih. Oke, kita akan take sebentar lagi. Ini tamunya katanya spesial. Ini seseorang yang dikenal di dunianya katanya, gitu ya. Saya juga belum tahu nih. Kita akan cek seberapa spesial tamu ini. Pokoknya ini adalah sebuah profesi dan bisnis yang saya juga baru dengar. Ternyata ada bisnis yang bisa diginiin. Kita lihat ya, sebentar lagi. Mana? Ada nggak? Ini bos. Ini apa nih? Siapa Ini yang pesen Gojek siapa nih? Waduh, ojol nih kayaknya. Wah, ini siapa nih? Sebentar. Coba buka helmnya. Founder. Ini kok main masuk aja? Bang pesen. Ini. Halo, Mas Garang, ya. apa kabar? Alhamdulillah. Waduh, keren banget ya kelihatan. Kirain, tapi sebentar, ini sensitif nggak ya kita hadirin tamu ini nih? Soalnya agak trauma dengan pemberitaan terkait dengan rusaknya alam semesta gitu ya. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ya itulah, yang nerabas ke hutan, ke kebun-kebun, ke gunung gitu ya. Coba dipasang dulu deh. Oke. Kita lihat coba nih. Ini saya mau langsung teror di awal nih dengan pertanyaan yang ini kalau nggak bisa terjawab dengan bagus nih, dengan benar yang bisa meyakinkan kita bahwa memang tidak merusak alam atau itu sebenarnya salah siapa, maka kita selesai aja podcastnya ya. Setuju nggak? Oke. Mas Garang, ya, kita lihat nih. Yogyakarta mulai diguyur hujan keras, cuaca apa ini? Ganti, salah. Ini nih. Viral komunitas motor tren rusak ladang Edelweiss itu. Edelweiss Rawa di Ranca Upas bikin warganet gergetan. Wah, ini kita bisa digeruduk nih. Menghadirkan orang yang bisnisnya di sini. Ini gimana nih produsernya? Nggak salah panggil kan ya? Biar klarifikasi Mas Gana. Oke, gini nih. Sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut, coba klarifikasi dulu. Ini kalian ngapain nih gitu ya? Siapa yang salah dan kenapa? Silakan jelaskan dulu nih sebelum kita lanjut. Jadi ini sebelumnya sepengetahuan saya ini ada satu event Trabas waktu itu di Ranca Upas. Nah, mungkin memang ada sedikit kesalahan dari panitia dan koordinasinya dengan pihak perhutani dan Polhut gitu. Nah, kebetulan ini beliau ini juga pemain Trabas juga yang dia bukan marah-marah ya Pak ya. Komplain. Ya, dia yang memviralkan ya, dia bikin video. Nah, kenapa pemain Trabas juga kok gitu? Ya, mungkin dia merasa lingkungannya lahannya dia merasa dirusak atau apa. Tapi eventnya bukan, dia tidak ikut. Sebagai ini kalau nggak salah Bawa dikit. Dia sebagai dia mungkin ada di sana atau gimana karena memang ada kesalahan teknis ya, dalam artian harusnya jalurnya tuh nggak ke situ, tapi karena mungkin situasinya yang bikin tiba-tiba ya di luar kendali seperti itu. Gitu. Nah, tapi sebetulnya itu kan udah selesai gitu. Dan sudah selesai dan dari teman-teman sendiri itu penggalangan dana sebetulnya itu orang nggak ada yang tahu sebetulnya. Kita menggalang dana dari teman-teman komunitas itu kita terkumpul dan itu kita udah serahkan ke mereka dan udah selesai. Jadi penggalangan dana udah dilakukan penggalangan dana. Betul. Lokasinya di sana di di Ciwidey ya. Ciwidey. Memang lokasi untuk Trabas biasanya, untuk trail-trailan. Itu sebetulnya ada lokasi yang khusus boleh dan ada yang tidak boleh. Oke, nah yang kena ini yang tidak boleh. Ya, kemungkinan itu karena memang ada kesalahan teknis lah. Oke, jadi ada peserta, tidak semua peserta lewat itu kan jalur itu kan. Ada peserta tertentu. Ya kita tahu lah. Iya. Kan kadang demo juga di Monas beberapa waktu yang lalu ada yang menginjak-injak juga rumput Monas dan sebagainya. Itu oknum berarti oknum. Soalnya ya jarang juga yang viral gini ya. Jadi dan event Trabas ini atau trail masuk ke hutan segala macam itu banyak ya? Iya. Ratusan mungkin ya. Dan hanya satu yang terjadi gitu ya.
salah satunya oke. terjadi. Tapi ada beberapa bukan di event saja. Ada beberapa yang kita main secara privat gitu Oke. kan. Mungkin memang karena situasi dan kondisinya itu lagi apa ya, sedang hot-hotnya gitu. Ada beberapa tempat kayak seperti gunung nih. Mungkin saya nggak akan nyebutkan salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah Jawa Tengah. gitu. Itu sempat viral juga gitu. Tapi memang apa ya, ada beberapa titik kesalahan tuh ketika memang itu semua base camp itu nggak boleh dimasukin, entah itu base camp pendaki atau base camp dari Oke. khusus main motor trail apa jalur motor trail, karena memang itu terpisah. Untuk jalur motor trail sendiri itu ada, untuk jalur pendakian tuh ada. Oh, jadi sebetulnya setiap area itu memang sudah diatur dan boleh ya. Betul, Berarti bukan betul. berarti gini, tiba-tiba nyari jalur baru gitu ya. Kemudian ya udah nggak ada izin, nggak ada apa, Oh enggak, dipakai nggak enggak. pernah seperti itu ya. Enggak, karena memang itu Oke. jalur memang dikhususkan untuk kita bermain motor trail, dan itu pasti sepengetahuan dari orang yang lokal, dalam artian perhutani lah atau apa, itu udah pasti tahu. Oke. Siap. Oke. Iya. Udah jelas nih, kita Iya. mengklarifikasi bahwa Betul. sesi ini juga sekaligus ajang Iya. klarifikasi Betul. dari teman-teman pecinta trail atau trabas Iya. gitu ya, bahwa memang ya di semua event juga mungkin ada oknum yang Betul. tidak ikut aturan sebagainya, apalagi event yang jumlahnya besar mungkin ya pesertanya ya itu kan ratusan sampai ribuan. ratusan sampai Betul. ribuan juga, ya Iya, kayak gini ribuan. ribuan. Menarik sekali. Oke, tapi saya belum kenal lebih jauh nih atau belum memperkenalkan. Iya. Ya, ini Mas Ganang ini pemotor trail atau pelaku trabas atau ada bisnis di sini, founders nih, artinya kan ada bisnis yang dijalankan terkait dengan motor trail atau trabas. Boleh ceritakan dulu deh siapa bisnisnya, kalau ada usahanya apa gitu, profesinya apa, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak Om Dr. Nul. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin nama saya ini nih ya, nama ya. Boleh nama siapa atau nama panggilannya. kerennya, misalkan kalau di komunitas si X, Bro X siapa gitu, silakan. Ya, kalau saya sih sebetulnya bisa dibilang pemain trabasan ya, tapi bisa juga saya juga mencari sesuatu hal, istilahnya income lah di situ gitu. Oke. Nah, awalnya saya membentuk sebuah sebetulnya awalnya jargon orang tuh bikin komunitas atau apa tuh kebanyakan beramai-ramai. Kalau saya tuh hal menarik yang akan saya angkat dari diri kita, dari saya pribadi dengan konsep saya sendiri, karena saya orangnya ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain, entah itu bermanfaat untuk teman-teman komunitas atau ke warga-warga sekitar yang saya sering lewati dalam bermain trabas seperti itu, kayak gitu. Nah, saya membentuklah satu kayak bisa dibilang brand image lah. Oke. Pencari vitamin jiwa. Pencari vitamin jiwa. Iya. PVJ, Paris Panjava. Oh, gitu. Vitamin jiwa itu hubungannya dengan trabas apa? Yang saya lihat ya, trail-trailan. Buru-buru jadi vitamin nih, capek. Habisnya kayaknya orang habis main itu pegel-pegel. Yang jadi vitamin apa? Beda ya dengan mencari, kalau anak-anak sekarang itu vitamin C. Ke laut gitu ya, santai gitu. Ini gimana? Apakah ada orang tertentu yang merasakan kepuasan dari motor trail ini? Ya, yang saya harapkan itu bahwa pencari vitamin jiwa itu saya sebetulnya bisa dikatakan sebagai profesi yang menarik ya. Maksudnya yang orang-orang jarang-jarang tahu lah kayak gini profesi ini. Saya sebagai leader juga. Kalau leader tuh kita seperti kayak master track lah, kita memberikan kayak piknik enduro. Oke, master track itu apa? Mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman. Kayak master track itu saya memberikan paket wisata misalkan. Oh, paket wisata. Wisata tapi wisata trail okay. enduro. Dan kategorinya ekstrim. Oke. Gitu. Nah, dari situ saya tuh kayak investasi, dalam artian investasi itu saya senang belusukan sendiri.
Oh, bahkan tidak dengan komunitas juga Tidak. senang belusukan sendiri. Saya senang belusukan Yang dicari sendiri. apa? Jalur-jalur baru. Oh, jalur baru Jalur untuk baru. untuk komunitas tadi. Untuk nanti saya dalam artian jual. Oh, dijual. Dalam Iya, iya. artian menjual bahwa saya ada trek baru. Heeh. Ini menarik nih, mungkin cocok untuk yang begini. Beberapa komunitas tuh, beberapa orang tuh masing-masing punya karakter. Punya karakter. Boleh diceritakan deh Iya. dari tracknya dulu. Kira-kira yang umum nih ada jenis track apa saja yang Nah. nanti dikaitkan dengan karakter dari komunitas? Baik. Apa aja? Nah, pertama ada yang seneng nih karakternya mereka bermain speed. Speed itu berarti Speed main kebut-kebutan di jalur open track. open Di track itu tanah gimana? gitu, Oh, di tanah. di Iya. gunung lah. Berarti tidak naik turun atau ekstrim ya kalau itu ya. Tetap Tetap naik ada. turun, tanjakan, Hmm. speed tanjakan. Nah, terus ada beberapa yang pemain hard enduro. Hmm. Pemain hard enduro tuh seperti kayak misalkan kayak kita main di batu-batu kali atau Oh, apa, nah kayak gitu. Ada itu. lagi tingkatannya yang lebih ekstrim lagi, Mhm. seperti ya masuk ke kali tapi dia lebih kayak batu-batunya lebih besar dan teknikalnya lebih Kali betulan sulit. itu. Kali betulan. Oh, kali betulan. Kali betulan. Oke. Kayak gitu. Ya, kurang lebih itu ya karakternya ya. Kita akan memasuki sesuai dengan karakter yang pengen mereka inginkan. Gitu. Jadi makanya tadi sering belusukan sendiri untuk mencari alternatif opsi bagi komunitas yang beda-beda ya. Betul. Oke. Sampai akhirnya terakhir saya Mhm. alhamdulillah tuh kita bukan kerjasama ya dalam artian saya insya Allah mungkin akan memberikan berkah manfaat buat beberapa teman kerabasan dan warga sekitar kampung. Nah, Kenapa? Kan biasanya terganggu nih bising kebun gue gitu ya. Justru itu yang mindsetnya mau saya balik. Oh, jadi saya kebetulan beberapa waktu lalu saya biasanya kalau mencari jalur tuh mencari jalur yang sudah ada dan saya kombinasi sendiri gitu. Oke. Saya belusukan ini seru nih saya masuk. Nah, tapi sekarang saya sudah membuat jalur khusus dibuat saya dengan warga setempat. Oh, jadi udah memang kerjasama ya dengan Sudah warga? kerjasama. Nah, itu hal yang menarik adalah harapan saya dengan membuka ini dari satu kampung ke kampung lain itu menjadi suatu link. Oke. Dan itu memang khusus untuk jalur mototrail. Nah, dari situ kita membuka peluang keberkahan untuk mereka. Apa yang didapat warga biasanya? Apakah? Pertama, mereka akan membantu kita para pemain mototrail ini kerabasan. Misalkan dia menjadi helper ketika jalurnya sulit ngangkat, yang mogok segala macam gitu ya. Oke, nah, itu satu. Apalagi kira-kira yang utama adalah perekonomian mereka meningkat. Dari segi misalkan mereka bikin warung di jalur. Di jalur. Bikin warung lah, bikin kayak dia punya lahan-lahan yang kayak kelapa kan dia dijual kelapa muda gitu ya. Kelapa muda misalkan di pemberhentian gitu ya. Iya, atau di ujung nih. Betul. Nah, yang menarik kan sekarang eranya ada jalur duren. Nah, kebetulan saya kan spesialis nih, bukan saya sebetulnya memang ada beberapa orang opsi saya mau main jalur ini. Okay. Nah, nanti kan saya sesuaikan dengan karakter mereka. Nah, yang menarik di daerah saya yang biasa saya ini itu di daerah Rumpin itu di daerah mana? Daerah Bogor Barat. Bogor Barat. Oke. Nah, itu sepanjang jalur kalau kita misalkan lagi panen duren, itu kita melewati jalur duren. Dan itu sebetulnya kalau tanpa event itu dilewati siapa tuh? Kita aja. Oh, jadi nggak ada. Oh, makanya dengan Terabas ini malah mereka bisa jualan ya? Betul. Kalau nggak ada mereka harus panen terus dibawa ke penjual buah kayak gitu. Oh, itu dan dengan dibukanya jalur baru itu kan mereka perekonomian mereka kan ya alhamdulillah maksudnya ya kita kan selama ini khawatir mengganggu mereka. Tapi kita harus ada memberikan sesuatu yang positif lah buat mereka. Alhamdulillah mereka terbuka dengan kita. Dan mereka akhirnya ya orang pun bingung dengan bukan bingung ya. Saya dengan single factornya sendirian berarti ya? Sendirian, tapi bukan mengelola ya, tapi merangkul beberapa komunitas dan beberapa perkampungan antar kampung. Apalagi yang pertama nih, jadi itu jalur yang saya
dengan warga setempat itu ada 2 tahapan. Hmm. Yang pertama tahapan yang menarik bagi saya adalah penggabungan antara 2 kampung, kampung bawah dan kampung atas. Karena kan namanya orang dengan 2 kampung dengan pemikiran yang berbeda, itu kan pasti kan ada yang pengen gini, pengen gini. Tapi saya mencoba untuk menggabungkan nih gimana Berarti caranya untuk dua pemikiran yang berbeda itu warganya ya? warganya Oh. gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Nah sekarang kembali lagi dengan warga yang atas, saya membuat jalur baru untuk permainan teman-teman untuk lebih ke ini lagi gitu lebih variatif lagi jalurnya. Jadi kalau saya lihat bisnisnya ini berarti yang saya kenal mungkin mirip-mirip dengan IO ya. Bisa Saya dibilang mau gitu. trek ekstrim, tolong pada saat musim durian misalnya gitu Iya, ya. bisa, Jadi gitu ya. betul. Oh, itu berarti yang ininya yang order itu biasanya komunitas. Komunitas. Bukan personal sendirian. Nggak bisa ya kalau sendirian ya. Ada personal sendirian juga. Ada ya? Ada single individual juga ada. Oh, Bahkan ada perusahaan besar juga. Dia sempat saya mau tim building nih gitu. Kebetulan juga di Vitamin Jiwa tuh bukan hanya kita menyediakan layanan fasilitasi, berikan gambaran jalur atau apa segala macam. Saya juga kan kita menyediakan fasilitas kayak penyewaan motor. Oh gitu. Jadi motor. sebentar saya potong, maaf nih. Berarti kalau ada perusahaan besar mau tim building biasanya kan rafting gitu ya. Kemudian ada acara mereka lah, ada IO-nya gitu ya, segala macam. Berarti mereka juga bisa milih untuk trabas atau pakai motor trail tanpa mereka harus punya itu. Betul. Gitu. Kami menyediakan. Sampai berapa kapasitasnya? Siapa tahu nih perusahaan besar ya, ya nggak semua karyawan mungkin yang suka ya, karena perempuan juga mungkin banyak yang tidak suka. Tapi cowok-cowok yang suka olahraga ekstrim pengen mencoba. Dan gak harus punya motor gitu ya, karena kan mungkin ya motor tipe tertentu kan mahal juga ya. Berarti bisa kontak? Bisa. Oh, bisa. Motornya disediakan? Kami sediakan. Kalau mogok gimana? Nah itu dia, kalau mogok itu kan kita hutan nih, udah rulok. Tapi kami akan menyediakan ini bukan cuma leader, tapi nanti ada mekanik juga. Mekanik gitu. Merangkap helper juga. Merangkap helper atau warga sweeper lah. Warga sekitar nanti juga akan membantukan. Gitu. Jadi aman ya? Aman. Gak bakalan jalan kaki dari tengah hutan gitu ya, karena motornya mogok ya? Dan gak bakalan ditinggal juga. Jadi aman. Ditinggal. Kecuali perusahaan yang mau mengurangi karyawan. Beberapa ditinggal di hutan. Oke. Oh berarti seru juga nih. Bagaimana kalau mereka yang belum pernah, itu kan jalurnya kadang-kadang kan tidak seperti jalur motor biasa. Itu kita menyesuaikan. Menyesuaikan tuh apa? Diajarin dulu di awal atau gimana? Yang penting dia berani coba untuk bisa. Yang penting bisa main motor kopling. Bisa naik motor kopling gitu ya? Gitu aja. Nanti pokoknya bisa gitu ya? Ya pokoknya bisa dan ada kemauan. Entah itu dan namanya karakter orang. Memang ada beberapa yang mereka tuh tiba-tiba langsung kapok. Oh gitu. Ada juga yang tiba-tiba awalnya dia nyewa. Terus langsung beli. Dan kadang-kadang beli sama aku. Oh gitu. Nah, aku juga jualin juga. Oh gitu. Apa motor khusus ya, motor custom atau motor brand? Yang lebih brand, lebih ke ada lokal brand. Ada lokal brand. Karena kalau aku sendiri nih menyarankan kalau untuk teman-teman mau main motor trail itu, kalau bisa gitu harus motor yang sesuai dalam artian motor pabrikan. Motor pabrikan. Pabrikan. Memang dari pabrik didesain sebagai motor trail gitu ya. Betul. Mau itu kan mau dijatuhin, mau diapa kan memang khusus gitu ya. Karena kalau kebanyakan yang sudah kalau motor rakitan atau apa itu pasti habis main ada saja gitu. Tapi kenapa harus motor pabrikan yang memang untuk trail ya? Karena kan tadi kita akan pakai di jalur jelek. Betul. Nanti rusak juga kan kalau mulus-mulus motornya kayak gitu. Atau memang motor trail pabrikan itu didesain untuk itu? Memang ya sebetulnya rusak itu memang kalau memang penggunaannya yang kurang baik atau apa ya tetap aja rusak. Sering jatuh gitu ya. Nggak tahu caranya mungkin ya jatuhnya benjol-benjol ya. Tapi kalau kita kalau sudah mahir atau apa itu meminim resiko untuk merusakkan motor, malah justru awet lah. Awet gitu ya. Saya pribadi motor itu aja udah
udah habis main udah cuci pakai. Tapi kalau ada orang kan yang habis main rusak benerin cuci pakai lagi Pakai rusak lagi, kayak gitu ya. tergantung gitu. Oh. Yang paling sering itu terjadi di kopling. Koplingnya. Kalau orang Sering belum apa? mahir nih, Heeh. itu selalu akan kehabisan Kanvas. kanvas kopling. Kenapa? Tapi Karena karena dikit-dikit kopling, iya, dikit-dikit gas, kopling kopling itu yang gitu benar. ya. Tapi kalau yang sudah mahir bertahun-tahun mau pakai kopling dengan motor yang sama itu akan bakalan wet. Makanya syaratnya Gitu. tadi bisa naik atau Minimal menggunakan iya, motor kopling ya. dan ada kemauan. Ada kemauan. Ah. Memang motor matic nggak bisa. Ada, cuman kan ya nggak maksimal juga. Nggak maksimal. Mainnya juga bakalan puas loh. Oke. Karena bukan peruntukannya. Berapa mahal sih? Yang paling mahal aja deh, paling ekstrim motor yang pabrikan, produksi yang pabrik besar itu setahu Kalau Mas Ganang berapa harganya? kalau untuk build up ya. Build up. Kalau build up itu luar biasa, sekarang udah di atas 200 kok. Di atas 200. Hanya untuk belusukan ke hutan ya. Belusukan. Dan dilihat orang juga gitu. Dan itu motor mahal juga dijatuh-jatuhin juga. Dijatuh-jatuhin juga sama juga gitu. Rusak beli lagi. Rusak beli lagi. Kalau beli motor lokal itu udah itu berarti dimodif ya? Atau memang pabrikan lokal? harus ada. modif. Minimal modif ban ya. Oh, ban. Ban. Oke. Untuk performa nanti knalpot lah. Berapa sih biaya kalau misalnya saya mau serius nih beli deh gitu ya? Berapa sih di minimal kisarannya? Kisarannya? Kalau kisaran itu untuk kita beli motor baru tuh ya untuk kita bisa main terabasan gitu ya sekitar 30 sampai 40 untuk yang lokal ya. 30 sampai 40 yang lokal ya. Kalau untuk yang bekasnya itu baru ya. Kalau untuk yang bekasnya ya sekitar 20 30 itu udah bagus, udah bagus ya. Maksimal udah kita bisa main gaspol. Kalau modif motor gimana? Misalkan saya punya motor apa biasanya ya yang dipakai itu? LX. Nah itu, mulai kita modif nih gitu ya. Iya. Tetap jatuhnya mahal juga atau gimana? Tetap untuk ya bisa. Minimal yang utama aja dulu. Kayak ban. Misalkan ban itu dari ya, kita modif ban ganti ban lah. Ban itu sekitar ya sejuta ya. Gitu. Karena khusus untuk itu ya. Karena memang harus diganti kalau untuk kita main belusukan. Kecuali untuk kita main ada dual purpose. Nah ini juga menarik juga nih, bukan hanya main terabasan nih yang lagi happening. Nah sekarang juga dual purpose itu lagi happening. Untuk apa tuh dual purpose? Jadi menjelajah lebih jauh lagi. Oh gitu. Untuk menjelajah lebih jauh. Kalau kita main terabasan hanya misalkan di sekitar 50 sampai 70 kilo dalam permainan sehari. Oke. Kalau untuk dual purpose itu kita bisa menjelajah dalam sehari itu bisa 200 kilo. 200 kilo. Dan itu kombinasi jalurnya juga berbeda. Oke, ada jalan raya juga mungkin Jalan ya? raya, tanah. Tapi kalau terabasan itu khusus benar-benar terabasan. Siapa sih yang menyukai olahraga? Olahraga bukan sini? Keringetan nggak sih? Keringetan ya? Panas sekali keringetan. Oh gitu ya? Oke, memang keringetan ya? Oke. Siapa yang suka gini? Apakah orang-orang yang memang biasanya kerja di lapangan saja gitu? Masa orang-orang kantoran ber-AC, pejabat segala macam? Justru kebetulan nih ada beberapa ini saya ya. Kebetulan ada beberapa jenderal. Oh gitu. Saya bawa jenderal. Oh juga. Gitu. Jadi mereka suka nih tantangan kayak gini. Justru mereka yang senang-senang seperti itu. Karena memang rutinitas mereka ya mungkin ya monoton gitu ya. Dengan capek hiruk-pikuk. Nah, saya kalau ya ada beberapa pejabat juga. Oh gitu. Pernah saya bawa. Oh jadi gitu. Tidak hanya kalangan yang mungkin biasa pengusaha di lapangan, pengusaha juga ikutan ya. Ada pengusaha juga. Oh gitu. Jadi banyak itu yang kita bawa. Kebetulan saya juga membawa beberapa yang tadi saya sebutkan itu. Oke, ini ada lombanya nggak sih? Saya nggak tahu kejuaraan nasional atau apa. Atau jatuhnya motocross kalau yang kayak gini? Bukan. Beda. Ya? Motocross itu dia lebih ke MX. Jadi kalau ini perbedaannya. Motocross itu dia dalam satu sirkuit. Oke, betul. Saya tahu satu sirkuit ya. Kalau dia muter-muter. Kalau kita enduro. Kalau enduro itu ada jalur khusus. Jadi benar-benar kita langsung ke jalur hutan gunung asli. Tapi ada di Indonesia kejuaraannya? Ada. Oh. Kebetulan saya pernah ikut, tapi bukan sebuah perlombaan 1, 2, 3, tapi ini menarik. Ada beberapa
event besar di Indonesia yang dia kiblatnya kayak di luar gitu, kayak di apa namanya rodeo lah kayak gitu. Kayak, nah di sini tuh ada Black Parade, ada Mostly Two Stroke, ada dan lain sebagainya. Nah itu beberapa klasifikasi, Om. Adu cepat atau gimana? Ada yang adu cepat, ada yang tapi rata-rata sih memang adu cepat. Adu cepat, walaupun tracknya misalkan ada tantangannya ya, mungkin ada yang berbeda-beda, tapi tetap yang duluan siapa ya, yang mogok di jalan siapa, yang perlu bantuan itu dinilai juga mungkin ya. Oh gitu. Jadi kalau mau jadi atlet ya bisa juga ya. Bisa. Di kejuaraan dunianya ada? Pasti ada kalau dunia ya. Pasti ada. Di luar lagi soalnya. Pasti ada banyak. Nah kebetulan juga saya juga ada beberapa. Belum lama ini kan ada kejuaraan rimba ride di Malaysia. Oke. Nah kebetulan saya beberapa atlet yang dari Indonesia itu piknik enduro dengan vitamin jiwa. Oke. Jadi dia yang menariknya adalah dia request jalur. Karena di rimba ride itu yang dilombakan tuh treknya sangat jauh, minimal 100 kilo, bahkan 200 kilo. Nah ini ada satu dia pembalap rally. Pembalap rally itu dia minta aku mau latihan di jalurnya Mas Ganang gitu kan. Yang biasa itu. Nah aku minimal 100 kilo. Aku sediakan. Mensimulasikan gitu. Jadi sebelum ikut kejuaraan yang sudah disiapkan jalurnya, ingin latihan di jalurnya Mas Ganang gitu ya. Simulasinya gimana caranya kita menyesuaikan. Aku lihat dulu kan. Berarti tahu dulu dong, harus tahu dulu di sana gimana medannya. Kayak gimana medan. Kayak gini tahun lalu kayak gini. Kemungkinan yang akan ini juga kurang lebih sama, tapi saya kombinasikan dengan beberapa kayak jalur-jalur tambahan seperti ketangkasan dan apa itu tuh yang menarik tuh kita. Jadi tuh kita bawa motor rally, Cherry Rally ya itu ada di Indonesia, dijual juga dia lokal. Bukan lokal, build up tapi di ini salah satu brand. Nah itu kan sebetulnya bukan bukan motor khusus untuk trail enduro. Tapi sekarang mungkin karena itu motor seru juga dipakai buat enduroan gitu. Nah akhirnya karena ada kejuaraan rimba ride itu yang di Malaysia itu, nah saya mencoba mensimulasikan tadi. Nah saya masukin lah jalur. Justru jalurnya jalur yang kayak aku biasa main terabasan gitu. Malah pasien. Tapi memang ini ridernya luar biasa. Saya udah beberapa kali memang main, dia juga sering itu, sering main bareng kita. Aku udah tahu karakternya. Kita main berdua aja nih, head to head. Udah bener pas kita ini orang aja nggak yakin masa bisa kita di lingkungan yang biasa kita main itu, jalur kita main itu bisa sampai 100 kilo. Ternyata bisa ya. Dan bahkan lebih 130 kilo. Aku juga kan belum pernah ngukur ya. Yang penting medannya sesuai atau tidak dengan komunitas-komunitas yang bisa dilayani gitu ya. Iya ternyata cocok. Nah itu. Nah dari situ mungkin ya nama vitamin jiwa juga bukan dikenal di kalangan teman-teman terabasan, tapi juga kalangan teman-teman adventure dual purpose gitu. Nah saya juga kan bukan hanya itu juga, saya menawarkan fotografi juga. Fotografi. Fotografi enduro. Sebetulnya kenapa bisa fotografi atau aji mumpung mereka kan pegang motor ya, pegang aja sulit, nggak mungkin foto-foto, kesempatan nih pakai handphone cepet-cepet gitu ya. Saya memang fotografer. Fotografer. Gimana ceritanya? Kok kapan dan fotografer apa? Freelance kah atau memang kerja di perusahaan? Ceritakan sedikit deh tentang fotografinya, siapa tahu nih sekalian kan gitu ya. Saya fotografer awalnya memang justru fotografer profesional aku. Gitu. Saya pernah sempat di majalah juga. Majalah Bazar, Cosmopolitan. Gitu. Jadi fotografer. Memang karyawan dari majalah tersebut. Betul. Gitu. Terakhir di MNC Media. Kenapa kok pindah ke ini?
Panggilan karena jiwa hobi ya. di vitamin A hobi ya. Fotografinya tuh tetap Tetap sekarang. Oh, jadi sekarang selain memang vitamin jiwa betul. sebagai apa namanya? IO atau disebutnya apa? Bisa dibilang kayak fasilitator fasilitator iya, untuk trabas atau tel gitu ya. kayak gitu. Juga ada fotografi. Yang dilakukan di bisnis fotografinya apa biasanya? Selalu terkait dengan trabas ini? Kalau itu sebetulnya beda, tapi ada salah satu ya kadang-kadang mau foto mereka pengen trabasan nih. Mau ala-ala ini enggak dokumentasi kayak di luar negeri atau apa foto yang profesional mau enggak gitu. Aku kadang-kadang menawarkan atau gitu. Orang itu kepengen, Mas Gana kan fotografer juga. Aku minta difotoin juga dong sambil trabas. Kayak gitu. Jadi double nih kayak gitu. Pre-wedding bisa nggak? Pre-wedding juga. Tapi nggak sampai bakar hutan kan? Oh enggak. Kemarin kan heboh banget tuh dengan efek-efek supaya bagus. Ternyata katanya gitu ya sampai berapa puluh atau ratus hektar gitu ya. Nah, tapi teman-teman di vitamin jiwa nggak dong sampai membahayakan gitu ya. Oh enggak, justru malah kita sampah kecil aja kita masukin tas lagi. Oh gitu ya. Kita itu lagi. Oke. Jadi kadang-kadang pernah ada tamu dari Lubuk Linggau. Itu pemain semua. Itu komunitas dari Lubuk Linggau. Mereka pengen itu sama sekalian foto. Bawa gitu motornya dari sana? Motornya? Motor mereka? Motor dibawa. Oh gitu. Motor dibawa. Di apa? Di towing. Oh di towing. Pakai mobil gitu ya? Pakai mobil. Kebetulan mainnya daerah Hambalang. Daerah Hambalang dengan suasana yang pas lagi hujan tuh. Nanti mungkin slideshow-nya dia ada. Boleh. Nah di situ dia minta foto. Oke, kalau misalkan sama fotografi saya kan biasanya ngeliderin juga, jokiin juga kalau ketika atau helper juga. Kalau leader itu di depan. Aku leader yang penunjuk jalan. Tapi gimana sambil foto? Nah itu dia. Kalau ini aku kasih penawaran. Kalau dia mintanya dengan foto, tapi ketika kondisi hujan waktu itu kan hujan kritik-kritik, saya nunjukin jalan aja ya gitu. Karena mereka memang main semua. Jadi mereka kerjasama sendiri lah dengan teman-temannya untuk itu gitu. Kalau yang penting saya nunjukin jalan di depan gitu. Dan mereka juga bingung kok saya bisa naik, yang lain pada. Ya, saya pengen tahu dong. Nanti tolong ini dicek di sini ditunjukin yang mungkin di Instagramnya ada. Ada. Oke, berarti ke Instagramnya yang teman-teman di Lubuk Linggau itu ya. Tadi coba yang teman-teman komunitas Lubuk Linggau itu motornya bagus-bagus nggak sih? Bawa sedikit mas. Bawa terus. Enggak sih. Foto aja terus bawa terus. Sorry. Mana? Nah, yang hitam putih. Yang hitam putih. Sebetulnya enggak terlalu itu. Coba klik, enggak apa-apa. Ini motornya motor apa? Motor pabrikan. Ini kebetulan motor build up. Build up. Berarti yang mahal tadi ya? Iya. Mas Ganang mana motornya? Saya pengen tahu nih. Aku sih udah di depan. Mungkin ada nggak? Motornya dipakai lah gitu. Apa build up juga? Enggak, di atas nih. Di atas. Ke atas. Sebetulnya bukan build up nih. Apa? Nah, ini nih, sorry. Maaf. Nah, itu tuh yang di batu. Iya. Ini motor kok motor biasa sih? Motor biasa. Oh, lokal ya? Lokal. Ini apa? Ini kok bisa nempel di pinggir ini jurang gimana nih? Ini justru ini ada cerita menarik nih. Ini waktu acara event. Jadi kayak kejuaraan lah. Kejuaraan saya kebetulan pertama kali ngikut. Dan ini kejuaraan Black Parade. Black Parade itu terkenal istilahnya dalam klasifikasi ini kejuaraan yang lumayan hard ekstrimnya di Indonesia. Gitu karena kiblatnya dia kayak di luar lah. Jalur yang super hard. Nah, ini saya pakai mungkin bisa dibilang jarang banget orang pakai di acara kayak gini pakai motor KLX standar, ini lokal standar gitu. Untuk bisa membandingkan nih, apa dilihatnya dari apakah itu build up atau KLX atau standar atau CC? CC berpengaruh. CC berapa nih yang dipakai teman-teman Lubuk Linggau contohnya? Yang kalau untuk acara ini ya, biasanya rata-rata 300 cc. Kalau ini 150 cc. Tapi bisa naik ini. Ya. Nanti leadernya ketinggalan gimana caranya ceritanya? Kalau ini nggak pakai leader, jadi kita pakai rambu-rambu. Oh, rambu-rambu. Karena harus menyesuaikan misi. Jadi harus full jalur. Oh, full jalur. Kalau nggak sampai jalur, ini kebanyakan dari ratusan motor, cuma puluhan yang finish.
Oh, cuman ini finish ya? Alhamdulillah finish. Oh, finish Pakai itu. motor KLX Nah, motor lokal standar. kalau saat jadi leader nih, Iya, kan di depan ya, pasti tracknya sama dong dengan yang mengikuti ya, betul, komunitas. betul. Ada nggak mereka tuh motor besar gitu ya? Mas Ganang pakai motor ini? Sering. Emang bisa naik? Ya. Atau motor besar ada yang nggak bisa naik kayaknya? Justru kebanyakan begitu. Oh gitu, kenapa? Skill bermain kan di sana? Betul, Om. Oh gitu. Skill dan pengalaman itu mempengaruhi, Om. Oh gitu kan kalau motor, nggak tahu ya, saya juga motornya motor Matic. Itu motor besar udah pasti naik dong dorongannya kenceng. Tapi kalau Hah? orang yang di belakang itu, Oh behind the man, iya gitu ya. Iya. Oh itu juga mungkin banyak orang yang senang ya dengan tour leader tertentu. Iya, Gitu, betul. benar nggak? Jadi mereka bisa milih saya mau dengan Mas Ganang. Iya, Alasannya apa biasanya? Pertama merasa nyaman ya, pertama Oke. nyaman, kedua mungkin dia udah tahu karakter permainan saya Oke. gitu, awalnya itu. Terus ketiga, ya saya kan bukan cuma menunjukkan jalan, tapi saya akan bertanggung jawab sama peserta yang saya bawa sampai selesai. Misalkan entah itu trouble atau apa, itu udah merasa jadi tanggung jawab saya semua sampai benar-benar clear gitu. Jadi benar-benar finish clear tanpa kendala dan mereka happy, itu udah sesuatu yang luar biasa buat saya. Oh gitu. Jadi ini mungkin saya sampaikan nih bahwa pertama trabas atau motor trail yang masuk ke hutan, jurang segala macam itu aman ya, pastikan ya. Pasti aman. Tapi jangan main sendiri. Betul. Bahaya, apalagi yang belum pernah gitu ya. Harus ada yang awal. Harus ada yang awal. Betul. Kedua adalah pasti tidak akan ada isu dengan lingkungan sekitar ya. Enggak. Kalau tour leadernya atau leadernya itu Yang paham. paham, profesional dan Betul. memang itu jalur tempatnya bermain. Betul. Dan yang penting mungkin juga kalau kita hanya mau coba sekali dua kali, ya sudah, coba rental aja ya. Betul. Itu Bisa. kan sudah sama kan, udah experience-nya dapat ya. Betul. Nah, nanti pokoknya Mas Ganang ada IG-nya ya? Iya, IG-nya nanti kita masukkan di deskripsi. Siap. Cara kontaknya apa? DM aja. DM Instagram. boleh, ada nomor handphone juga. Atau Nomor handphone nanti DM siapa tahu juga kita boleh. bisa masukkan ya di deskripsi. Iya. Pokoknya telepon corporate ya, mau berapa kapasitasnya? Bisa sampai berapa? Maksimum Bisa 15-20. 15-20 ya. Aku beberapa kali tuh Yang rental maksudnya nih, yang nggak punya motor nih, mau company Bisa, 15. family gathering atau company 15 gathering. lah. 15 lah, Bisa masih oke. menjadikan 15. Lebih dari itu bisa? Disesuaikan, Disesuaikan. akan dikondisikan. Akan dikondisikan. Akan dikondisikan bisa. Oke, jadi saya mau rafting lagi, kemudian paintball lagi, gitu kan udah biasa lah. Ini Iya, terabas bisa terabas. tanpa harus memiliki motor. Betul. Wah, keren sekali. Siapa tahu habis main terabasan, coba-coba, besoknya langsung beli motor. Langsung beli motor. Dan Iya, tadi ya, lokal aja yang standar cukup ya. Dengan budget ya nggak mahal-mahal Nggak mahal, amat lah cukup. gitu ya. Jangan sampai loncat dulu ya. Iya, jangan. Berat nggak sih itu motor yang build up luar nih ya, 300 cc katakanlah. Bakalan nanti kitanya yang dipengaruhi motor, bukan kita mempengaruhi motor. Oh gitu. Jadi harus ada tahapannya. Harus ada tahapannya, jangan Nggak langsung bisa, loncat ya. nggak bisa. Ini punya duit bisa langsung gede gitu. Nggak bisa. Oh, Kita gitu. bakalan kecapean sendiri. Kecapean sini kan berat, saya yakin tuh ya. Berat sih enggak, cuma memang powernya, kontrolnya nggak bisa. Oh, Seperti mengendalikannya berarti ya. mengendalikannya. Itu yang penting ya, apalagi Itu. jalurnya yang ekstrim betul, gitu. betul. Kalau langsung loncat begitu, kita belum belajar dengan yang semut dulu, langsung tiba-tiba yang liar, bisa dikatakan liar karena kan kita mengendalikan kayak sebuah kuda, tapi dengan mesin kayak gitu kan. Gimana caranya kita harus kita menyesuaikan motor menyesuaikan kita kayak gitu. Oke. Tadi saya di IG coba lihat ke IG lagi. Saya lihat ada gambar cewek pakai baju, emang jualan apa lagi? Oh Saya iya, jadi leader. itu aku Coba ke bawah tadi. merchandise sih sebetulnya. Merchandise. Lebih ke order gitu kan. Oh, order. Ada kayak jersey, ada topi, Oh, gitu. ada kaos, Ini. Coba. ada Oh, tas gitu. pinggang, ya seperti itu. Oh, gitu. Memang apa bahannya biasanya? Biasanya jersey sih. Oh, atau jersey kaos, ya? kaos combat gitu. Memang Kaos kalau kartun. untuk Trabas beda ya dengan motor balap biasa ya. Beda. Yang tebal-tebal ini enggak malah ya? Iya, lebih ini kalau santai ini gitu lebih ya? santai. Karena Oke, kan ada pelindung khusus nggak di badan biasanya yang harusnya ada. apa biasanya? Protektor. Protektor apa? Protektor, body protektor. Oh, terus gitu. ada sikut knee guard. Itu Oh, harus wajib gitu. gitu sebetulnya. Dan itu juga dijual juga di sini. Ada dijual Ada juga ya? aksesorisnya. Sekarang ordernya gimana?
pre-order. Jadi pre-order. order dulu baru kita ini, karena kita nggak stok, karena sesuai dengan orderan. Karena kita main di komunitas tuh bukan kayak kita berjualan seperti bebas kayak gitu, gitu, karena kan lebih spesifik ya. Oke. gitu. Ini kan ke hutan ya, bahkan mungkin ada jalur yang pertama dibuka terus main di sana ya. Betul. Bahkan kan ketika membuka jalur itu sendirian ya. Pertanyaan saya Ada. gini, pernah nggak ada hal mistis gitu? Ini kan biasanya Indonesia suka dengan hal mistis gitu. Gitu. Atau gimana? Apa pengalamannya nih? Kalau itu memang kita namanya di tempat-tempat seperti itu memang udah tempatnya ya, dalam Memang itu daerah mereka ya. Dalam agama pun memang itu memang sebuah istananya memang di gunung, di lautan yang sepi. Terus? Nah, bagaimana kita menyikapinya? Yang penting kita ikhtiar, niat kita tuh adalah kita olahraga. Olahraga, apalagi dengan saya pribadi kan saya juga di sini mungkin mencari nafkah lah kayak gitu. Saya hanya cuma berharap kita harus selalu berdoa. Minimal kita berdoa, kita lewat lah gitu. Berserah diri pada Allah kayak gitu kan. Ya insya Allah sih saya akan dilindungi gitu. Karena yang penting kita berbuat baiklah dan tidak ada niatan untuk mengganggu mereka. Kita niat kita jangan saling mengganggu, karena kita tahu memang mereka hidupnya di situ. Ada hal yang menarik ini. Belum lama Gimana? Belum lama ini. Ini cerita-cerita seru nih. Seru, dan memang ya sebenarnya bukan merinding atau nggak merinding, karena memang yang situasinya seperti itu, yang sudah kita biasa gitu. Apa tuh? Jadi kita ada tamu nih, kebetulan artis teman beliau nih. Nah, main di hari Kamis. Di hari Kamis pas malam Jumat. Main pas ada satu ketika kita mau belok nih, mau masuk ke jalur dari jalur aspal lah bisa dibilang gitu, dari jalur beton, udah masuk ke single track, masuk ke gunungnya. Nah itu pas di jam-jam maghrib lah, gelap-gelap itu, dan itu rintik-rintik hujan. Wah itu mendukung banget itu. Kita main berempat. Cuman berempat. Aku di depan, namanya leader tuh di depan, kita nggak akan meninggali orang peserta kita, nggak mungkin gitu. Ketika udah kita mau masuk, kita nungguin dong. Nungguin, saya ngeliat ke belakang, ada temen satu nongol, aman, aman ya, tinggal 2 nih, gitu kan, karena kan memang jalannya itu aja pasti bakal ketemu, nggak mungkin nggak ketemu, gitu. Karena jalurnya juga udah dibuat ya. Kalau ini masih jalan kampung. Jalan kampung. Ini masih jalan kampung. Jadi belum pernah belum masuk ke jalurnya itu. Ketika mau masuk jalur itu kan kita harus regroup dulu. Nah yang kedua ini kita ngelihat nih dua-duanya. Aku sama teman yang satu lagi nih, peserta satu udah ada di nempel saya di belakang saya. Pas nengok, nah itu dia ada dengan suara motor dan orang ya mungkin ya itu gitu. Nah kita udah merasa lengkap nih. Merasa lengkap, dan yang berempat ini ya, dihitung gitu ya. Dan bukan saya aja, ini kan yang belakang saya ternyata dia juga lihat juga. Lihat, udah berempat lah, lengkap gitu ya. Terus apa yang terjadi? Udah, oke kita masuk. Nanti kita ya pokoknya di warung itu istirahat, sholat maghrib segala macam gitu. Keluar jalur ini. Pokoknya pas mau maghrib. Udah kita masuk. Masuk berdua. Ya pokoknya suaranya masih ramai berempat. Jalan makin lama sampai mungkin perempatan udah seperempat jalan gitu. Aku berhenti pas maghrib nih. Pas maghrib kemana ya, aku tanya. Oh iya itu kayaknya karena mungkin jalanan becek licin, aku khawatirnya jurang, bukan jeblok pleset lah atau apa gitu, kanan jurang gitu. Oh entar dulu kan pas maghrib, ya udah maghrib dulu deh, ntar habis azan maghrib nanti aku coba cari gitu kan. Aku balik lagi gitu, tiba-tiba petir kencang, kok nggak nongol. Ya udah azan maghrib udah selesai, ya udah aku ini dulu ya, cek belakang gitu. Akhirnya dia ngikut juga, mungkin kagak mau berani ditinggal. Berani juga ditinggal ya. Aku nyusul nih. Ternyata pas nyusul
bener aku telusurin. Ke jalur tadi yang Ke dilewati. jalur yang lewatin sampai keluar lagi kagak ada. Nggak ada. Jadi Nggak cuma ada 3. Jadi cuma berdua aku. Berdua malah. Berduanya lagi itu Oh. di belakang nggak ada. Gitu. Akhirnya di mana mereka? Akhirnya aku keluar, ya udah istighfar, kita doa gitu. Ya udah kita ke warung aja, udah aman, nggak usah mikir apa-apa, udah kita ke warung. Akhirnya ketemu di warung lah. Oh, sedang di warung Ternyata berdua. warung berdua. Ya udah cerita usut punya usut, cerita ternyata dia nggak ngeliat kita. Oh gitu. Begitu. Kita ngeliat dia ternyata mungkin wallahu alam. Ya udah, pas malam Jumat. Iya. Itu Oke. ceritanya menarik, belum lama sih, tapi Belum ya, lama ya. Tapi wallahu ya alam bisa tidak waktu. semua tempat seperti itu kan Betul, ya. Itu betul. kan kebetulan Mungkin- aja ya. Mungkin kebetulan kita pas maghrib udahlah jangan itu. Iya, gitu. udah. Hikmahnya Mampir dulu lah, gitu. sholat dulu. Sholat dulu lah, jangan lupa. Gitu. Iya. Oke. Iya. Jadi menarik sih kayaknya orang-orang yang ingin mencoba berpetualang gitu ya, Betul. atau jiwa petualang itu sebenarnya menarik ya di luar gitu ya, walaupun apa namanya ya kita tidak punya motornya, kita cobalah gitu ya. Betul. Itu sesuatu yang baru. Iya. Oke, ada coba merchandise-nya atau apa namanya? Jualannya nih ya contohnya. Iya, kayak Wah. contoh-contoh aja sih ini. Jadi contoh Saya kayak bisa pakai ini kayaknya, harus jersey. buka ini dulu. Iya. Oh gitu. Ini kayak ini biasa ya. Memang sama motor balap beda ya? Motor balap tuh sekarang mungkin ada yang kayak gini, bisa buat main bola atau apa itu jersey, ada yang khusus gitu. Oh, ini enak juga nih. Iya, Ini kalau ya. yang buat terabasan kan karena dia kita nggak mungkin dong terabasan pakai jaket. Oh kan, aneh gitu. iya, Karena itu termasuk buat touring jarak jauh tuh jarak kan jauh. ini beda ya. Wah, karena Oh, kan kita kalau bermain terabas di beda ya? alam. Oke. Bermain di alam tuh olahraga. Ini sehari-hari juga Gitu. bisa nih ya. Bisa Soalnya sehari-hari. ini. Jadi biar kelihatan anak terabas gitu ya. Anak terabas pakai gini keren, motornya Matic gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Tapi sekarang juga Matic juga banyak yang bikin jersey. Oh, banyak gitu. jersey ya? Oke. Komunitas-komunitas. Oh, bisa order di IG yang sama juga nih? Bisa. Oh, bisa siap komunitas, bisa order di sini. Bisa, Enak kayaknya bisa. nih. Oke. Kebetulan kan juga saya kerjasama sama beberapa apa namanya pembuat jersey lah. Pembuat kayak jersey gitu. ya? Oke. Jadi ya kita inilah itu bagi-bagi Apa, rezeki. merchandise lainnya mungkin ada juga ya? Ada juga. Ada juga, tinggal nanti kayak komunitas. kopi, tas pinggang. Dan tidak hanya terabas kan ya, tapi komunitas motor-motor lain juga untuk touring dan touring, sebagainya lebih boleh ke ya, bisa touring ya. adventure. Adventure ya. Karena saya juga ngejual jasa untuk Ah. apa namanya kayak sambil camping. Ah. Misalkan today kita Mm-hmm. kemana, jalurnya saya tentukan, terus nanti kita penginapan di mana, makannya gimana, itu Udah include di sana. udah include di situ. Bisa satu paket kayak gitu ya, Iya, seperti betul. olah umumnya. Ya, Cuman ini ya. spesialis di tapi Spesialis. apa? Enduro disebutnya. Piknik enduro Piknik enduro. dan piknik foto enduro. Kalau piknik foto enduro itu khusus buat Hmm. ya untuk tambahan kalau misalkan mau foto gitu. Aku kan juga kebetulan fotografer, bisa foto-foto juga. Oke. Nah, ada slideshow-nya yang contoh-contohnya kayak di Ada nggak? atas yang enggak, bukan yang ini, yang cari vitamin juga. Nah, Yang di ke atas Ke atas. ke atas terus ada contohnya terus op Mana? ke bawah lagi, ke bawah dikit. Nah, seperti ini nih ya. Oke. Ya. Wih, itu keren tuh. Ya, ini kan Itu Mas Ganang yang foto. ini aku yang foto. Jadi Wah, kebetulan dia request. Oh iya, fotografer request. lah yang foto. Ini kan harus pakai apa disebutnya, shutter ya? Apa disebutnya apa yang mengcapture banyak momen sehingga momen yang Oh, pas iya, itu iya. kena kan nggak bisa satu cekrek kan ya? Mesti beberapa Saya ini. bukan fotografer deh. Bruce. Oh gitu ya. Itu momen nggak terulang gitu ya. Ada lagi kayak gini. Oh, Ini gitu. aku yang foto juga. Ini hasil editan nggak sih? Emang pasti kita edit. Oh gitu. Karena kalau yang sekarang kan eranya edit. ada edit ya. Maksudnya untuk biar tampilan lebih warna segala Oke, macam. berarti sudah include mengedit supaya Iya. lebih apa disebutnya ya, Betul. sinematik ya. Kalau video itu seperti itu Ah, ya. kayak Oh gini. gitu. Oke, berarti ini sendiri ya, Pak? Iyalah, kan fotografer itu nggak Sekali bisa kan. diduplikat ya. Iya. Kalau Nah, ini yang orang lain malah maaf nggak bisa. ini yang kayak gini. Heeh. Nah, itu. Sewa drone bisa juga drone. Drone juga ada. Ada juga ya. Ada Kan juga. tadi kelihatan ada yang dari atas tuh gitu ya. Ada. Oke, berarti all in lah ya, gitu ya. All in semuanya. Mobil bisa nggak? Yang off-road bisa pesan masa atau nggak main jalur Kalau off-road main, gitu? kalau saya pribadi sih main ada main. 4x4. Kalau misalkan ada yang Hmm. off-road nih, pengen punya jalur itu nggak atau kerjasama juga dengan yang lain?
Untuk 4x4-nya. 4x4. 4x4-nya mungkin akan ada. Oh, yang penting tanya aja dulu ya. Tanya dulu aja. Di DM ya. Kebetulan saya juga Di kan IG. main 4x4 juga, Oh, cuman main lebih juga ya. ke individual aja, nggak ke komunitas. Oke. Sebetulnya itu 4x4-nya itu untuk apa ya? Saya kan seneng terabasan dengan naik motor gitu kan. Kalau motor kan cuman saya sendiri, Om. Kalau 4x4 kan kita bisa bawa anak istri. Oh iya, itu, karena memang ada space yang lain ya. Betul. Tapi saya pernah juga nih, teman saya nih, katanya apa namanya? Couple adventure atau apa ya? Oh iya ini. Iya, iya, betul. Nah, jangan-jangan dia tuh buat mesumnya nih. Bener gak sih? Ada yang kayak gitu gak sih? Kan harus dicek dulu dong, nih couple ini Betul. emang suami istri atau Betul enggak juga, gitu. iya. Gimana? Ada ini ada beberapa klien tuh dia mengkhususkan ya. Jadi dia pengen foto, aku mau foto tapi pengen merasakan sensasi off-road juga. Gitu. Ada itu. Oh gitu. Pernah juga. Itu Trabas itu boleh boncengan gak sih? Boleh. Oh bisa ya? Bebas aja mereka bebas. mau itu. Nanti menyesuaikan jalurnya. Oke. Gitu. Ketika jalurnya susah kan nggak mungkin dinaikin. Yang dibonceng harus jalan kaki. Jalan kaki. Harus siap itu. Tapi bisa ya? Bisa. Jadi teman-teman nih yang mungkin ya ada 4 atau 5 kapal aja bisa ya? Bisa. Pengen Ada nyobain? ini. Coba. Yang lagi boncengan tuh coba ke atas ya. Atas terus. Ke atas terus. Ada yang boncengan tuh foto tuh. Nggak salah. Terus. Atas. Nah, kayak Oh gitu. itu, oh ya motornya motor itu ya, Iya, bukan motor. Oh Iya, kayak gitu. Oke. Bisa ya. Gitu. Nah. Oh ini menarik ini. Ini Iya, keren ini. Couple Avian tuh. Ini jadi ya pacaran itu gak harus di bioskop ya, di restoran mewah. Ini seru juga ini gitu. Iya, oke, keren. Jadi sama foto. Menarik. Ternyata yang ginian ada bisnisnya ya. Kalau baju, jersey segala macam saya tahu. Tapi berarti pencari jiwa apa tadi? Pencari vitamin jiwa ini adalah sebuah bisnis untuk IO khusus ya. Khusus lebih ke adventure lah. Adventure. Berpetualangan adventure dengan motor trail gitu ya. Spesialisasinya di sana. Spesialisasinya di sana. Termasuk ya semua disiapin. Siap. Mau apa namanya bajunya, Perlengkapan. merchandise, perlengkapan, termasuk kalau mau nyewa motornya juga ada. Oke. Jadi teman-teman nih ya atau siapapun nih perusahaan tadi sekali lagi saya ulang yang mau sesuatu yang berbeda. Betul. Untuk gathering, untuk outbound dan sebagainya, coba nih trail atau Trabas ya. Jangan khawatir tadi aman. Ya dicari jalur yang nggak ada hantunya kecuali ada plus jalur hantu misalkan ya bisa dicarikan juga lah gitu ya. Tapi pasti keselamatan dijamin, tidak ada dispute atau masalah dengan masyarakat sekitar ya. Betul. Mas Ganang, terima kasih Sama-sama. atas kehadirannya. Sama-sama. Sukses selalu buat bisnisnya. Sama-sama. Saya yakin ini sesuatu yang baru makanya bisa hadir di sini. Salam sama keluarga dan komunitasnya. Semoga saya juga bisa mencoba suatu saat. Kan harus nggak beli motor trail ya? Oh enggak. Ini kan kebetulan banyak di karyawannya Om. Boleh banyak. Sekali-kali boleh ya. Siap. Nanti kita hubungin. Terima kasih banyak Ya, Om Demul sampai jumpa. atas undangannya. Ya. Sama-sama. Oke.